Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi. Dua anggota Polri, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan. Namun kuasa hukum Kompol Yogi Purusa mempertanyakan dasar penetapan status tersangka terhadap kliennya. Tim kuasa hukum Kompol Imade Yogi Purusa Utama, salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan, menyayangkan Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat yang hanya memaparkan penyebab kematian Brigadir Nur Hadi. Dari hasil otopsi tanpa mengungkap kronologi lengkap kejadian di Villa Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan saksi, Kompol Yogi Purusa disebut bahkan berusaha menyelamatkan Brigadir Nur Hadi yang ditemukan di dasar kolam. Tim pengacara juga mengaku belum mendapat penjelasan terkait posisi hukum kliennya dalam dua pasal yang disangkakan, yaitu pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tentang kelalaian. Mengenai peristiwanya itu, kami juga ingin tahu peristiwanya seperti apa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa klien kami telah berupaya menyelamatkan korban. Dan tadi sudah ditunjukkan korban masih saturasinya 42 dan dibawa ke klinik. Jadi pada waktu dibawa ke klinik itu posisi almarhum menurut dokter pada waktu itu sudah masuk. Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan hasil otopsi mengungkap Brigadir Nur Hadi mengalami kekerasan fisik dan tanda-tanda pencekikan sebelum tenggelam di kolam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kaside iNews melaporkan. Berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh dua atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberikan petunjuk tentang teknis dan taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Misti Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bakal menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Tindakan tegas itu termasuk bagi 2 personel Polda Nusa Tenggara Barat yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dia meminta polisi yang terlibat kasus hukum agar diproses, dipecat, dan dipidanakan. Dari dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak? Ya, saya kira sama. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam.
Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu hal yang menjadi sorotan publik terkait kasus kematian Brigadir Nur Hadi adalah keberadaan Misteri Puspita yang menjadi salah satu tersangka. Misteri ditetapkan menjadi tersangka bersama 2 orang atasan Brigadir Nur Hadi yang berpangkat Komisaris Polisi dan Inspektur 2. Misteri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misteri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Brigadir Nur Hadi diduga merayu Misteri sehingga memicu kemarahan salah satu atasannya. Di akun media sosialnya, Misteri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Pemirsa, ibu kandung Misteri Puspitasari terpukul mendengar anaknya terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misteri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia tahun 2022 silam. Misteri selama ini harus membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misteri Puspitasari WNT asal Jambi ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misteri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misteri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misteri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misteri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misteri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misteri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 kawah kepemimpinan pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anak udah terlibat. Tak terlibat, tapi ini nih ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang berkaya, orang pejabat, memang kalah orang miskin dek. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misteri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz iNews melaporkan. Beralih ke kasus lain, pemirsa, jasad pria tidak utuh yang ditemukan di Kali Ciliwung, Jakarta diduga merupakan ASN Kementerian Dalam Negeri berinisial OS. Korban diduga hilang saat sedang memancing di pinggir kali di Mega Mendung, Bogor. Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur di Mapolsek Pancoran, Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa saat ini jenazah yang hanyut di Kali Ciliwung masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dari hasil otopsi sementara, kondisi fisik korban identik dengan ciri-ciri yang diberikan keluarga. Korban diduga seorang ASN Kemendagri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Betul, jadi pihak keluarga pun ikut melihat, menyaksikan langsung di Rumah Sakit Kramat Jati untuk mengetahui pastinya bahwa itu betul keluarganya atau bukan. Maka dari itu mereka sudah menyaksikan langsung, melihat ciri-ciri tersebut. Nah, dari itu dia ada rasa keyakinan bahwa itu adalah keluarganya. Namun demikian, untuk lebih detail lagi, Polri melakukan, dalam hari Rumah Sakit melakukan tes DNA. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur, Rabu kemarin. Penemuan mayat ini bersamaan dengan laporan orang hilang sejak Sabtu lalu saat sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Dari visual CCTV terbaru yang iNews terima, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain lewat telepon genggam. Inilah video rekaman kamera pengawas indekos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Pemirsa, viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil protes ke petugas Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali usai pesawatnya delay jam karena kendalaan proyek. Hak sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ya, kalau sambungkan Pak, sambungkan. Boleh. Enggak. Bilang Pak Ridwan mau bicara. Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang pesawat protes kepada seorang petugas bandara mengenai proyek pengaspalan di Bandara Ngurah Rai yang menyebabkan pesawat gagal terbang. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan ingin berbicara langsung dengan General Manager Bandara. Mendengar permintaan Ridwan Kamil, petugas bandara itu hanya berusaha menenangkan mantan Gubernur Jawa Barat serta penumpang lain. Saya tanya sekali lagi dengan bahasa paling gampang ya. Bisakah saya bicara ke atasan Bapak? Nah, bisa telepon. Ayo dong Pak, ini udah jam 2:30 loh Pak. Udah Pak, buruan Pak, udah 2:30 Pak. Sudah tadi. Selain itu, penumpang juga marah karena mereka dipaksa menunggu lama, sementara fasilitas bandara seperti penyejuk udara telah dimatikan. Sejauh ini pihak Bandara Ngurah Rai maupun maskapai penerbangan yang ditumpangi RK belum memberikan tanggapan tentang video viral ini.